Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi lembaga-lembaga negara dan kewenangannya menurut Undang-Undang 1945. Latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu latar belakang. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara dan hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya sekedar kumpulan atau aturan, tetapi merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh penyelenggaraan negara baik oleh pemerintah maupun oleh setiap warga negara berpedoman pada hukum dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip ini termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, alasan topik ini penting. Topik-topik lembaga negara dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk dibahas karena memberikan pemahaman tentang dasar hukum yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan di Indonesia. Setiap lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Selain itu, pembahasan ini berkaitan dengan prinsip trias politik yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan memahami lembaga-lembaga ini, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Topik ini juga berkontribusi pada pendidikan kewarganegaraan, membantu generasi muda memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Baiklah, materi selanjutnya ialah perkenalan topik melalui pernyataan, di mana lembaga-lembaga negara merupakan pilar penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing lembaga seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan Mahkamah Agung MA memiliki peran dan kewenangan spesifik dan yang menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan serta keseimbangan kekuasaan. Baik, pembahasan pertama yaitu pikiran utama lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran dan kewenangan yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin jalannya pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Pembahasan kedua itu pikiran penunjang. Yang pertama adalah Presiden. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan eksekutif termasuk menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, dan menjaga kedaulatan negara. Presiden juga memiliki hak veto atas undang-undang yang disahkan oleh DPR. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. DPR juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dengan mekanisme check dan balance. Baik, materi selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. MPR berperan dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden.
MPR merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu Mahkamah Agung MA. Sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara dan tingkat kasasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya, dan menjaga integritas serta keadilan hukum di Indonesia. Baik, materi selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu Dewan Perwakilan Daerah DPD. DPD memiliki wewenang yaitu menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, mengajukan usul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua itu Mahkamah Konstitusi MK. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan berakhir yang putusannya bersifat final pribadi. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap UUD. Yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Yang ketiga itu memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat itu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Materi selanjutnya yaitu BPK. BPK berfungsi mengawasi pengelolaan keuangan negara dengan melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah. BPK memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dan yang kedua yaitu Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi ini berperan penting dalam menjamin independensi, kekuasaan, kehakiman, dan integritas proses peradilan. Selanjutnya yaitu penutup. Penguatan atau penekanan kembali topik yang disampaikan dan ringkasan atau kesimpulan topik dalam sistem pemerintah Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjalankan fungsi pemerintah secara demokratis. Lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, MPR, MA, BPK, dan Komisi Yudisial masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan bahwa prinsip checks and balance diterapkan secara efektif. Baik, adapun kesimpulan, yaitu lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya memastikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas hukum serta demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan kewenangan setiap lembaga ini sangat penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dan kritis dalam proses demokrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Melalui pemahaman ini, diharapkan setiap warga negara dapat ikut serta dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Demikianlah kesimpulan. Terima kasih.